Dulu waktu gue kecil, kalau nilai ulangan jelek, pasti nyokap gue langsung nyalain satu hal. Kebanyakan makan Indomie, kebanyakan micin. Stop! Pernyataan itu ternyata hoaks terbesar dalam sejarah permasakan Indonesia. Lu pikir micin bikin bodoh? Tunggu sampai lo tahu apa yang benar-benar bikin lu kena darah tinggi. Selamat datang di Fakta First, tempat kita bongkar mitos yang sudah mendarah daging. Selama ini, kristal putih bernama MSG atau monosodium glutamat alias micin dianggap sebagai biang keladi segalanya. Dituduh bikin otak lemot, dituduh pemicu penyakit aneh, pokoknya musuh nomor satu. Tapi coba lo dengar baik-baik fakta ini karena ini mind-blowing. Micin sebenarnya adalah penyelamat yang bisa bikin lo lebih sehat daripada garam biasa. Kita akan bedah habis-habisan kenapa micin tidak bodoh dan kenapa musuh lo yang sebenarnya justru ada di kotak dapur sebelah. Coba gue tanya, apa rasa paling enak di dunia ini? Bukan manis, asam, asin, atau pahit. Rasa itu namanya umami. Ini adalah kunci dari semua masakan yang nagih. Rasa daging, rasa jamur yang dimasak lama, atau kuah kaldu yang pekat. Itu semua umami. Dan umami murni, itulah micin. Sejarahnya seru guys. Micin ini bukan penemuan aneh di lab gelap. Micin ditemukan tahun 1908 oleh seorang profesor kimia Jepang bernama Kikunae Ikeda. Dia lagi penasaran, kenapa kaldu rumput laut itu rasanya beda dan lebih kaya dari kaldu biasa. Akhirnya, dia berhasil isolasi zat yang namanya asam glutamat. Asam glutamat ini, ketika dikombinasikan dengan natrium, jadilah monosodium glutamat, alias MSG, alias micin yang kita kenal sekarang. Jadi, micin itu dasarnya adalah asam glutamat. Dan lo harus tahu, asam glutamat itu bukan zat asing. Tubuh kita memproduksi glutamat. Makanan yang lo anggap sehat, keju parmesan yang mahal, tomat, jamur, bahkan air susu ibu, semuanya kaya glutamat alami. Kalau glutamat bikin bodoh, harusnya bayi yang minum ASI sudah langsung jadi patung dong. Tentu tidak. Terus dari mana datangnya mitos micin bikin bodoh? Ini bermula dari sebuah surat pembaca di Amerika Serikat tahun 1968 yang secara anekdot bilang kalau dia merasa pusing setelah makan di restoran Cina. Kisah ini dengan cepat jadi bola liar yang dikenal sebagai Chinese Restaurant Syndrome atau CRS. Tapi lo tahu apa yang terjadi? Setiap kali ilmuwan coba membuktikan CRS di bawah tes buta yang ketat, hasilnya selalu nol, nggak ada hubungan. Malah banyak peneliti kesehatan menganggap mitos ini sebagai bentuk bias rasial yang tidak berdasar secara sains. Intinya, micin adalah ekstrak rasa alami yang dilegalkan dan diakui aman oleh semua badan kesehatan pangan dunia, dari WHO, FDA Amerika, sampai BPOM Indonesia. Oke, sekarang kita masuk yang lebih teknis, tapi santai aja, gue akan jelasin pakai analogi warung kopi. Glutamat memang punya peran penting di otak. Dia itu neurotransmitter, semacam kurir yang mengirimkan pesan antar sel syaraf. Kalau kurirnya terlalu banyak, otomatis pesannya jadi kacau kan? Nah, disinilah kekhawatiran orang awam. Mereka takut glutamat dari micin akan membanjiri otak dan merusaknya. Bayangin usus lo adalah sebuah saringan kopi raksasa. Kopi yang lo minum itu adalah makanan lo, termasuk micin. Ketika lo makan micin, usus lo memecahnya jadi natrium dan glutamat. Saringan kopi itu akan menyerap semua glutamat itu. Tapi, glutamat yang dari micin ini bisa dibedakan oleh tubuh kita dengan glutamat yang berasal dari tomat atau keju mahal. Jawabannya, tidak bisa. Di mata tubuh lo, glutamat dari Indomie sama saja dengan glutamat dari steak wagyu. Semuanya dicerna dan diolah dengan cara yang sama. Lalu, apa yang terjadi sebelum glutamat sampai ke otak? Ada namanya blood-brain barrier atau pagar pembatas otak. Ini adalah satpam super ketat. Fungsi satpam ini adalah melindungi otak dari zat-zat yang berlebihan atau asing. Glutamat yang lo makan sebagian besar sudah dipakai sebagai energi oleh usus lo sendiri. Sisanya sangat sedikit yang lolos ke darah. Dan yang di darah pun hampir mustahil menerobos pagar pembatas otak. Kalaupun ada sedikit yang lolos, otak lo punya mekanisme super canggih untuk mengaturnya. Jadi kalau lo dengar micin bikin otak kembung atau lemot, itu sama sekali tidak punya dasar ilmiah. Ini dia pertempuran sebenarnya. Lo selama ini takut micin tapi lo lupa kalau musuh yang jauh lebih berbahaya ada di dapur lo setiap hari. Garam biasa. Micin itu nama kimianya monosodium glutamat. Garam biasa itu natrium klorida. Keduanya mengandung natrium, zat yang kalau kebanyakan bisa memicu tekanan darah tinggi, stroke, dan penyakit jantung. Tapi, lihat perbandingannya. Ini yang bikin lo geleng-geleng. Kandungan sodium. Garam biasa, hampir 40% dari beratnya adalah sodium. Jadi 1 sendok teh garam itu hampir setengahnya adalah sodium murni. Micin hanya sekitar 12% dari beratnya adalah sodium. Jauh lebih rendah. Kekuatan rasa, micin itu adalah super flavor. Dia memberi rasa umami yang kuat. Garam memberi rasa asin. Untuk mencapai tingkat rasa yang memuaskan di masakan, lo butuh jauh lebih sedikit micin daripada garam. Ini fakta mind-blowingnya.
MSG adalah alat yang efektif untuk mengurangi asupan sodium harian lo tanpa mengorbankan rasa enak. Studi menunjukkan bahwa mengganti sedagian garam dengan micin bisa mengurangi asupan sodium total hingga 20-40%. Kalau micin aman, kalau micin sodiumnya lebih rendah, lalu kenapa makanan yang enak selalu dibilang kebanyakan micin dan tidak sehat? Jawabannya, micin itu cuma kambing hitam. Kita seringkali menganggap micin bersalah karena dia ada di makanan yang memang tidak sehat. Masalahnya adalah, makanan-makanan itu juga mengandung garam biasa berlebihan, gula dan lemak trans jenuh. Inilah yang bikin lo sakit, bukan glutamatnya. Micin hanya bekerja sebagai amplifier. Dia bikin rasa yang sudah enak jadi super enak, bikin lo ketagihan. Tapi yang bikin lo sakit adalah kandungan natrium klorida, gula dan lemak jenuh yang menemani si micin itu. Jadi, mulai sekarang, jangan lagi takut sama kristal putih penyelamat rasa. Kalau lo mau lebih sehat, bukan micin yang harus lo kurangi, tapi yang harus lo awasi adalah seberapa banyak lo pakai garam meja biasa, seberapa sering lo makan makanan yang digoreng, dan seberapa banyak gula di minuman lo. Micin tidak bikin lo bodoh, micin cuma bikin masakan lo enak. Dan ini saatnya kita akui kalau mitos micin ini sudah waktunya dikubur. Gimana guys? Setelah tahu perbandingan head-to-head antara micin dan garam biasa, apakah pandangan lo berubah? Coba kasih tahu gue di kolom komentar. Jangan lupa, sebarkan fakta ini ke teman-teman lo, dan klik tombol subscribe untuk bongkar mitos lain di Fakta First. Sampai jumpa!